Halo Libby Gengs. Keinginan untuk memiliki emas telah ada dalam hidup di berbagai era, dimiliki segala ras dan bangsa. Bukan hanya karena cantik dan berkilau, tapi juga emas adalah simbol dari kekayaan dan kejayaan. Pada abad 16 dan 17, orang-orang Eropa percaya bahwa di suatu tempat di dunia baru, ada sebuah kota kuno dengan kekayaan luar biasa yang terbuat dari emas yang dikenal sebagai El Dorado atau The Golden City. Tergiur dalam meraih kekayaan, konflik pun tak terhindarkan. Pencarian kota tersebut telah memakan banyak sekali korban jiwa, bahkan ada yang dieksekusi mati. Secara geografis, letak El Dorado telah bergeser dan berakhir di suatu tempat di Amerika. Tapi, kota dengan kekayaan tak terhitungkan ini belum juga ditemukan. Sebenarnya tidaklah jelas dari mana muncul kepercayaan bahwa El Dorado adalah sebuah kota. Pasalnya, di cerita-cerita rakyat asli Amerika Utara, El Dorado disebut-sebut sebagai seorang pria bernama El Dorado dan bukanlah sebuah kota. Berawal dari penjelajah Spanyol yang tiba di Amerika Selatan di awal abad 16, mereka mendengar kisah-kisah tentang suku Muisca yang tinggal di pegunungan Andes yang sekarang disebut Kolombia. Ketika kepala suku naik tahta, kekuasaannya diawali dengan berbagai upacara di Danau Guatavita, yang mana dalam salah satu ritual tersebut, kepala suku harus melapisi tubuhnya dengan serbuk emas. Selama masa pemerintahannya, kepala suku sering melakukan ritual pelemparan emas dan permata berharga ke Danau Guatavita untuk menenangkan para dewa yang tinggal di dalam air. Tentu saja, para penjelajah Spanyol itu tidak mengatakan bahwa El Dorado adalah sebuah kota. Mereka menjuluki kepala suku Muisca yang dilapisi emas dengan sebutan El Dorado dan diceritakan dalam legenda. Kepemimpinan kepala suku berlapis emas ini berakhir pada akhir abad ke-15 saat El Dorado dan rakyatnya ditaklukkan oleh suku lain. Sejak saat itulah, berbagai simbol dan kekayaan suku Muisca diyakini tersebar di berbagai tempat di benua Amerika. Pada masa-masa penjelajahan, orang-orang Spanyol dan orang Eropa lainnya dikabarkan menemukan begitu banyak artefak emas yang sudah berpindah tangan kepada penduduk asli Amerika lain di sepanjang pantai utara benua. Hal tersebut mendorong kepercayaan bahwa tumpukan emas El Dorado yang lain pasti masih tersembunyi di suatu tempat di pedalaman. Pada tahun 1545, pencarian penjelajah Spanyol pada akhirnya berhasil menuntun mereka ke Danau Guatavita, tempat di mana kepala suku El Dorado dikabarkan melemparkan berbagai macam artefak dan perhiasan ke dalamnya. Upaya pengurasan air danau pun dilakukan. Pada akhirnya, saat volume air berhasil dikurangi sampai ke titik tertentu, beberapa keping emas pun ditemukan di sepanjang tepi danau yang menandakan bahwa ada kemungkinan tumpukan emas yang dibuang oleh kepala suku El Dorado memang benar berada di dasar Danau Guatavita. Tapi sayangnya, mereka menyerah untuk menguras danau itu karena akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, semakin lama mereka menguras, semakin besar keraguan bahwa di dasar danau ada harta karun yang bertumpuk. Para penjelajah memutuskan untuk meninggalkan danau beserta seluruh misteri di dalamnya. Bermodalkan cerita dari para penjelajah Spanyol pada tahun 1545, puluhan tahun kemudian mulai bermunculan ekspedisi-ekspedisi lain dalam upaya pencarian emas El Dorado. Salah satunya adalah seorang bangsawan Inggris, Sir Walter Raleigh, yang dikabarkan sempat melakukan 2 perjalanan ke Guyana untuk mencari keberadaan emas El Dorado. Perjalanan kedua pada tahun 1617,
Walter mengirim putranya, Wat Raleigh, dalam ekspedisi menyusuri Sungai Orinoco. Walter yang saat itu sudah tua tetap tinggal di base camp di Pulau Trinidad. Namun siapa sangka ekspedisi ini berubah menjadi malapetaka. Saat menyusuri sungai bersama para pekerjanya, Wat Raleigh terbunuh saat berperang dengan orang-orang Spanyol. Ekspedisi Walter berakhir tanpa menghasilkan apapun dan memutuskan untuk pulang ke Inggris pasca kematian putranya. Di Inggris, Raja James memerintahkan pemenggalan kepala Walter Raleigh karena ia dituduh tidak mematuhi perintah raja untuk menghindari konflik dengan Spanyol. Selama sekian dekade, para penjelajah lain juga tercatat melakukan ekspedisi yang sama. Di antara mereka, ada sosok terkenal seperti Gonzalo Pizarro yang ditemani oleh Francisco de Orellana dari Spanyol, yang mana ekspedisi tersebut menuntutnya pada pembantaian saat sekian ribu pasukannya bentrok dengan suku asli Amerika di sepanjang sungai Amazon. Dalam catatan sejarah, kota emas El Dorado tak pernah terbukti ada. Meski beberapa perjalanan arkeolog pada akhirnya menemukan fakta bahwa sosok kepala suku bernama El Dorado memang pernah hidup dan menjalani kehidupan di dekat Danau Guatavita. Namun, hal-hal yang menyangkut keberadaan harta karun berlimpah, apalagi kota berlapis emas, tidak pernah ditemukan. Banyak orang percaya bahwa tumpukan emas berlimpah masih tertumpuk di dasar Danau Guatavita. Kemudian pada tahun 1965, pemerintah Kolombia menobatkan Danau Guatavita sebagai cagar alam dan segala macam proyek termasuk pengurasan danau sepenuhnya dilarang. Hingga detik ini, terlepas dari banyaknya bukti yang menyatakan bahwa kota emas El Dorado tidak pernah ada, banyak orang masih percaya bahwa di luar sana kota tersebut ada dan tersembunyi.